Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang sengaja disembunyikan? Bukan oleh orang lain, bukan oleh dunia luar, tetapi oleh lapisan terdalam dari kesadaran Anda sendiri. Di Tanah Jawa, ada sebuah ajaran yang tidak ditulis terang-terangan, tidak diajarkan secara sembarangan, dan bahkan sering ditutup rapat oleh para leluhur. Ajaran itu dikenal secara samar sebagai ilmu penutup, sebuah titik tertinggi dalam kebatinan di mana seseorang tidak lagi mencari, tidak lagi menunjukkan, dan justru menjadi kosong untuk mencapai kepenuhan. Ironisnya, semakin tinggi seseorang dalam jalan spiritual ini, semakin ia tidak terlihat. Bukan karena ia hilang, tetapi karena ia telah menutup dirinya dari sorotan dunia. Dalam kebijaksanaan Jawa kuno, ada pemahaman halus bahwa apa yang paling berharga tidak pernah dipamerkan. Seperti sumur yang dalam, airnya jernih, tapi permukaannya tenang tanpa riak. Ilmu penutup bukan tentang menambah sesuatu dalam diri, melainkan tentang menutup semua yang berlebihan, hingga yang tersisa hanyalah inti. Video ini akan membawa Anda menyelami lapisan demi lapisan ajaran yang jarang dibahas ini. Kita akan menyingkap asal-usul filosofisnya, memahami bagaimana praktiknya dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi pada diri seseorang ketika ia mulai memasuki tahap ini. Namun, berhati-hatilah, karena ilmu penutup bukan sekedar pengetahuan, ia adalah pengalaman, dan bagi sebagian orang, memahami ini bisa mengubah cara mereka melihat diri sendiri selamanya. Sekarang, mari kita mulai dari akar, dari jejak-jejak kuno yang menjadi fondasi ajaran ini. Jika kita menelusuri jejaknya, ilmu penutup tidak pernah disebut secara gamblang dalam satu kitab tertentu. Ia tersebar seperti serpihan cahaya dalam berbagai ajaran kebatinan Jawa, tersembunyi di balik simbol, tembang, dan laku hidup para leluhur. Dalam tradisi seperti Serat Wedatama karya KG PAAM Mangkunegara IV, terdapat ajaran tentang sepi ing pamrih, rame ing gawe, bekerja tanpa pamrih, hidup tanpa menonjolkan diri. Ini bukan sekedar etika sosial, melainkan pintu awal menuju ilmu penutup. Begitu pula dalam Serat Centini, yang sering disebut sebagai ensiklopedia kebatinan Jawa, tersirat bahwa perjalanan spiritual tertinggi bukanlah tentang memperoleh kesaktian atau pengakuan, melainkan tentang menghilang dari keinginan untuk diakui itu sendiri. Ajaran ini juga berakar kuat dalam konsep Manunggaling Paulo Gusti, penyatuan antara hamba dan Yang Maha Kuasa. Namun yang jarang dipahami, penyatuan ini tidak terjadi melalui penambahan identitas spiritual, tetapi justru melalui penghapusan identitas diri. Disinilah letak paradoksnya. Dalam banyak tradisi spiritual lain, puncak perjalanan sering digambarkan sebagai pencerahan yang bersinar terang. Namun dalam kebatinan Jawa, puncaknya justru seperti malam tanpa bulan, sunyi, gelap, namun penuh kehadiran yang tak terucapkan. Para leluhur memahami bahwa semakin seseorang mendekati inti, semakin ia tidak perlu menunjukkan apapun. Ilmu penutup menjadi semacam kunci terakhir, bukan untuk membuka, tetapi untuk menutup semua pintu yang mengarah pada ego, ambisi, dan kebutuhan untuk dilihat. Dan sekarang, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin Anda berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, dan sadari dari mana Anda sedang menyimak ini. Tuliskan di kolom komentar, Anda berasal dari kota atau daerah mana saat menonton video ini. Bukan sekedar interaksi biasa, tetapi sebagai bentuk kehadiran, sebuah penanda bahwa di balik layar ini ada jiwa-jiwa dari berbagai penjuru yang sedang berjalan di jalur pencarian yang sama. Dan siapa tahu, di antara mereka ada yang sudah lebih dekat dengan penutup itu sendiri daripada yang lain. Memahami ilmu penutup tidak cukup hanya dengan pengetahuan. Ia harus dilakoni, perlahan, hening, dan tanpa ambisi yang tergesa. Karena justru disitulah letak kehalusannya. Ia tidak bisa dipaksa, hanya bisa disadari.
Langkah pertama bukanlah melakukan sesuatu yang besar, melainkan mengurangi. Mulailah dengan melatih diri untuk tidak selalu merespons. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa perlu menjelaskan, membela diri, atau menunjukkan siapa kita. Namun dalam laku ilmu penutup, Anda belajar untuk menahan diri dari kebutuhan itu. Ketika seseorang meremehkan Anda, diamlah sejenak. Ketika Anda ingin membuktikan sesuatu, tunda sejenak. Bukan karena Anda lemah, tetapi karena Anda sedang membangun ruang dalam diri, ruang yang tidak lagi bergantung pada pengakuan luar. Langkah kedua adalah melatih keheningan batin. Setiap hari, luangkan waktu 5-10 menit untuk duduk dalam diam. Tidak perlu teknik rumit, cukup duduk, pejamkan mata, dan rasakan nafas Anda. Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa dilawan. Dan di sini, izinkan saya membimbing Anda sebentar. Tarik nafas perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan dengan lembut. Ulangi beberapa kali. Rasakan bagaimana tubuh Anda mulai melunak, bagaimana pikiran yang semula ramai perlahan menjadi lebih tenang. Tidak perlu dipaksa kosong, cukup biarkan ia tenang dengan sendirinya. Karena dalam ketenangan itulah, lapisan-lapisan yang selama ini menutupi diri Anda mulai terbuka, tanpa perlu Anda bongkar. Langkah ketiga adalah mengurangi keinginan untuk terlihat. Ini mungkin yang paling sulit di zaman sekarang. Kita hidup di era di mana eksistensi sering diukur dari seberapa terlihat kita di mata orang lain. Namun, ilmu penutup mengajarkan sebaliknya. Cobalah melakukan kebaikan tanpa menceritakannya, membantu tanpa diketahui, berkarya tanpa harus diumumkan. Awalnya mungkin terasa aneh, seolah-olah ada bagian dari diri Anda yang kehilangan panggung. Tapi justru disitulah latihan sesungguhnya. Anda sedang memindahkan pusat kebahagiaan dari luar ke dalam. Langkah keempat adalah menerima tanpa banyak mengomentari. Dalam hidup, tidak semua hal perlu dinilai, dikritik, atau diperdebatkan. Ada kekuatan besar dalam menerima apa yang terjadi, tanpa harus selalu memberi label baik atau buruk. Ini bukan berarti pasrah tanpa arah, melainkan tenang dalam menghadapi apapun yang datang. Dan sekali lagi, tarik nafas perlahan, rasakan udara masuk, dan lepaskan dengan lembut. Biarkan setiap hembusan membawa keluar ketegangan, biarkan setiap tarikan membawa masuk ketenangan. Semakin Anda melatih ini, semakin Anda akan menyadari sesuatu yang halus, bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang Anda cari, tetapi sesuatu yang muncul ketika Anda berhenti mengejar. Namun perlu diingat, dalam proses ini akan ada tantangan. Anda mungkin merasa diabaikan, merasa tidak dihargai, atau bahkan meragukan diri sendiri. Itu wajar, karena selama ini kita terbiasa mengukur diri dari luar. Tipsnya sederhana, jangan lawan perasaan itu, tetapi sadari. Amati tanpa tenggelam di dalamnya. Seperti melihat awan lewat di langit. Ia datang, ia pergi. Dan Anda tetap ada di sana sebagai langit itu sendiri. Perlahan, tanpa disadari, Anda mulai memasuki fase di mana tidak semua hal perlu ditanggapi, tidak semua hal perlu dibuktikan, dan tidak semua hal perlu dimiliki. Di titik inilah, ilmu penutup mulai bekerja, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman. Ketika seseorang mulai benar-benar melakoni ilmu penutup, sesuatu yang halus namun mendalam mulai terjadi dalam dirinya. Bukan perubahan yang terlihat dari luar, tetapi pergeseran yang terasa sangat nyata di dalam. Awalnya, Anda akan menyadari bahwa reaksi Anda terhadap dunia mulai berubah. Hal-hal yang dulu mudah memancing emosi, kritikan, penolakan, bahkan pujian,
perlahan kehilangan daya cengkramnya. Seolah-olah ada jarak yang tercipta. Bukan jarak untuk menjauh, tetapi jarak untuk melihat dengan lebih jernih. Bayangkan Anda dulu seperti permukaan air yang mudah beriak. Sedikit gangguan saja langsung bergelombang. Namun kini, Anda mulai menjadi seperti danau yang dalam. Permukaannya tetap tenang meski ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Dan dari kedalaman itu muncul kejernihan. Anda mulai melihat bahwa banyak hal yang selama ini Anda kejar, pengakuan, validasi, bahkan rasa dianggap penting, sebenarnya hanyalah pantulan dari kebutuhan batin yang belum selesai. Ketika kebutuhan itu mulai ditutup, Anda tidak lagi merasa kekurangan. Inilah salah satu efek pertama, rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Namun di sisi lain, ada fase yang sering tidak dibicarakan. Fase sunyi. Saat Anda tidak lagi terlalu terlibat dalam hiruk-pikuk emosi dan pencarian, Anda mungkin merasa sepi. Bukan kesepian karena tidak ada orang, tetapi karena Anda tidak lagi terhubung dengan pola lama yang dulu mengisi diri Anda. Ini adalah titik yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira mereka kehilangan arah, padahal sebenarnya mereka sedang melepaskan keterikatan. Seperti seseorang yang keluar dari ruangan bising ke tempat yang hening. Di awal terasa asing, bahkan tidak nyaman. Tapi jika bertahan, Anda akan mulai mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Suara diri Anda sendiri. Di tahap ini, intuisi mulai menguat. Bukan dalam bentuk bisikan gaib yang dramatis, tetapi dalam bentuk kejelasan yang sederhana. Anda tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Anda tahu mana yang perlu dikejar dan mana yang cukup dilepaskan. Tanpa banyak analisis, tanpa banyak keraguan. Seolah-olah ada kompas dalam diri yang mulai bekerja kembali. Dan yang lebih menarik, orang lain mulai merasakan perubahan itu meskipun Anda tidak mengatakannya. Ada ketenangan yang terpancar, ada kehadiran yang tidak memaksa, tapi terasa. Beberapa orang akan nyaman di dekat Anda, namun ada juga yang merasa tidak bisa membaca Anda lagi. Itu wajar, karena Anda tidak lagi bereaksi seperti dulu. Anda tidak lagi mudah ditebak. Disinilah ilmu penutup mulai menunjukkan sifatnya yang unik. Semakin Anda menutup, semakin Anda justru terlihat berbeda. Bukan karena Anda ingin menonjol, tetapi karena Anda tidak lagi berusaha untuk itu. Namun ada satu hal penting yang harus dipahami. Penutup bukan berarti mematikan diri. Bukan berarti menjadi dingin, acuh, atau menjauh dari kehidupan. Justru sebaliknya, Anda tetap hidup, tetap berinteraksi, tetap berperan, namun tanpa beban untuk menjadi sesuatu di mata orang lain. Seperti aktor yang sadar bahwa ia sedang memainkan peran. Ia tetap total dalam perannya, tapi tidak kehilangan dirinya. Dan pada titik tertentu, Anda akan mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan yang tidak terganggu oleh keadaan, kehadiran yang tidak bergantung pada validasi, dan kesadaran bahwa Anda tidak perlu menjadi apa-apa untuk tetap utuh. Namun perjalanan ini belum selesai, karena di balik ketenangan itu masih ada lapisan yang lebih dalam yang seringkali justru paling tersembunyi. Namun, di balik ketenangan yang mulai Anda rasakan, tersembunyi sebuah lapisan yang jauh lebih halus. Dan justru disinilah banyak orang tanpa sadar terjebak. Ini adalah fase di mana ego tidak lagi muncul secara kasar, tetapi berubah bentuk menjadi sesuatu yang tampak spiritual. Seseorang bisa merasa dirinya lebih tenang, lebih paham, bahkan merasa telah sampai. Dan tanpa disadari, muncul identitas baru. Aku yang sudah mengerti. Disinilah ilmu penutup bekerja lebih dalam. Ia tidak hanya menutup keinginan untuk diakui oleh dunia, tetapi juga menutup keinginan untuk diakui oleh diri sendiri. Sebuah paradoks yang sangat halus. Bayangkan Anda sedang membersihkan cermin. Awalnya Anda menghapus debu yang terlihat jelas.
lalu semakin bersih, Anda mulai melihat noda-noda kecil yang sebelumnya tak tampak. Begitu pula dalam perjalanan ini. Semakin Anda tenang, semakin Anda mulai menyadari bahwa bahkan rasa tenang itu pun bisa menjadi keterikatan. Maka pada tahap ini, latihan Anda bukan lagi sekedar diam, tetapi tidak melekat bahkan pada hasil dari diam itu sendiri. Anda tidak lagi berkata, "Aku sudah lebih baik," tidak lagi merasa, "Aku sudah berbeda," karena setiap label, sekecil apapun, adalah bentuk keterikatan baru. Dan ilmu penutup mengajarkan, tutuplah itu juga. Di titik ini, hidup mulai terasa sangat sederhana. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena Anda tidak lagi menambahkan beban makna yang berlebihan pada setiap kejadian. Seseorang datang, ya sudah. Seseorang pergi, ya sudah. Pujian datang, tidak dipegang. Kritik datang, tidak ditolak. Seperti angin yang lewat di ruang kosong, ia tidak meninggalkan jejak. Namun justru disinilah kekuatan sejati muncul. Karena ketika Anda tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak lagi terikat pada identitas, dan tidak lagi sibuk mempertahankan diri, energi Anda menjadi utuh, tidak bocor kemana-mana. Inilah yang dalam kebatinan Jawa sering dirasakan sebagai kewaskitaan yang alami, kejernihan melihat tanpa usaha. Anda tidak perlu mencari makna, karena makna muncul dengan sendirinya. Anda tidak perlu mengontrol hidup, karena Anda selaras dengannya. Namun ada satu nuansa yang sering luput dipahami. Ilmu penutup bukanlah tujuan akhir. Ia adalah gerbang menuju sesuatu yang bahkan tidak bisa disebut sebagai tujuan. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukanlah Anda yang telah mencapai sesuatu, melainkan ketiadaan kebutuhan untuk mencapai apapun. Dan disinilah banyak orang merasa bingung. Jika tidak ada lagi yang dikejar, lalu untuk apa hidup? Jawabannya tidak datang dalam bentuk konsep. Ia hadir sebagai pengalaman langsung bahwa hidup tidak perlu tujuan besar untuk menjadi utuh, bahwa keberadaan itu sendiri sudah lengkap. Seperti nafas yang Anda tarik saat ini, ia tidak perlu alasan untuk terjadi. Ia hanya ada. Dan ketika Anda benar-benar sampai di pemahaman ini, sesuatu yang sangat sunyi namun kuat akan terasa. Anda tidak lagi mencari jalan karena Anda menyadari Anda adalah jalan itu sendiri. Namun bagi sebagian orang, titik ini justru terasa menakutkan. Karena semua pegangan lama, identitas, tujuan, bahkan makna perlahan larut. Dan di sanalah ujian terakhir. Apakah Anda berani tetap diam, bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa dipegang? Jika ya, maka ilmu penutup telah benar-benar bekerja, bukan sebagai ajaran, tetapi sebagai kenyataan yang hidup dalam diri Anda. Pada akhirnya, ilmu penutup bukanlah tentang menjadi seseorang yang luar biasa, melainkan tentang kembali menjadi apa adanya, tanpa tambahan, tanpa topeng, tanpa kebutuhan untuk terlihat. Kita telah menelusuri bagaimana ajaran ini berakar dari kebijaksanaan leluhur Jawa, bagaimana ia dilatih melalui laku yang sederhana namun dalam, dan bagaimana ia perlahan mengubah cara Anda merasakan hidup dari yang penuh reaksi menjadi penuh kesadaran. Anda telah melihat bahwa perjalanan ini bukan tentang menambah kekuatan, tetapi justru tentang mengurangi beban. Bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang melepaskan apa yang bukan diri Anda. Dan mungkin, jika Anda benar-benar merenungkan semua ini, Anda akan mulai menyadari bahwa selama ini yang Anda cari di luar ternyata sudah lama ada di dalam. Namun seperti semua jalan yang sunyi,
Ilmu penutup tidak bisa dipahami hanya dengan mendengar. Ia harus dirasakan, dilakoni, dan disadari dalam keheningan hidup Anda sendiri. Sekarang, sebelum kita berpisah sejenak, tarik nafas perlahan. Rasakan diri Anda di momen ini, tanpa perlu menjadi apa-apa, tanpa perlu membuktikan apapun. Dan jika apa yang Anda rasakan dalam video ini memberi Anda ketenangan atau bahkan membuka sudut pandang baru yang sebelumnya tersembunyi, saya mengundang Anda untuk mengambil satu langkah sederhana. Tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak tertinggal perjalanan berikutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, berikan like dan bagikan kepada orang-orang yang mungkin juga sedang mencari ketenangan yang sama. Bukan untuk sekedar mendukung channel ini, tetapi untuk menyebarkan kesadaran bahwa di tengah dunia yang semakin bising, masih ada jalan sunyi yang bisa membawa kita kembali pada diri yang sejati. Dan ingatlah, tidak semua yang berharga harus terlihat. Tidak semua yang dalam harus diucapkan. Karena dalam keheningan itulah, seringkali kebenaran paling jernih ditemukan.